Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Hari ini saya ingin membahas laporan research terbaru kami mengenai Is the US Dollar Drowning? Oke, setelah lama tidak membahas pasar valuta asing, pada hari ini saya merasa sangat penting kita melihat bersama-sama bagaimana pergerakan harga US dollar terhadap main currencies ke depannya gitu. Kenapa demikian? Karena saya pikir pada saat ini US dollar berada di inflection point atau di titik balik yang sangat-sangat penting. Nah, ke depan kita akan melihat kira-kira apakah US dollar akan tenggelam lebih dalam atau justru bisa bangkit lagi ya dalam jangka pendek ini. Nah, pertama-tama kita melihat bahwa setelah Trump dipilih sebagai Presiden Amerika Serikat, bahwa US dollar itu naik 9% ya, sampai dengan dia benar-benar menjabat sebagai Presiden dan pelaku pasar sell on news. Jadi, it's a typical buy on rumors, sell on news event di sini gitu, di mana kita melihat sebelum dia benar-benar menjabat sebagai Presiden, dolar naik melonjak 9%, tetapi setelah itu turun hampir 10% kemarin ya. Dan kita melihat juga bulan Juli kemarin adalah bulan kelima secara berturut-turut US dollar index turun, dan itu periode yang paling lama sejak Desember 2010 ya. Jadi ini penurunannya sungguh luar biasa karena kita melihat berjalan 5 bulan berturut-turut dan juga cukup dalam ya kita melihat. Nah, kita melihat ke belakang dulu kira-kira bagaimana gitu polanya secara Elliott Wave. Nah, kita melihat di sini bahwa ada penurunan yang sangat signifikan di US Dollar Index dari tahun 2002 hingga 2008 ya, di mana dia bergerak turun wave 1, naik wave 2, turun wave 3, naik wave 4, dan turun wave 5. Jadi jelas sekali kalau misalnya ada 5 wave, itu berarti impulsif atau trennya yang ditunjukkan dengan wave structure tersebut ya. Jadi kita melihat downtrendnya sangat-sangat jelas. Nah, setelah 5 wave turun berarti kita akan punya rebound dalam bentuk A, B, dan C. Nah, ini juga jelas terpampang di mana kita melihat ini A, di sini adalah B, dan naiknya C. Nah, sekarang pertanyaan adalah apakah wave C ini sudah selesai atau tidak? Nah, kita baru akan tahu kalau misalnya nanti setelah ada reboundnya, apakah high sebelumnya di sekitar 103 berhasil dipecahkan atau tidak. Tapi untuk sementara waktu saya pikir probabilitasnya bahwa US Dollar Index telah mencapai puncaknya adalah sangat besar kalau melihat pada saat ini ya. Nah, harganya pada saat ini juga mendekati level yang sangat penting di sekitar 92,5 seperti Anda bisa melihat di chart ini. Yang merupakan support yang sangat-sangat kuat ya. Jadi beberapa hari bahkan pekan ke depannya nanti kita akan melihat apakah US Dollar Index berhasil bertahan di atas support ini ya. Jika memang bertahan di atas support ini, saya pikir level yang kita harus perhatikan adalah 98 ya di US Dollar Index yang merupakan target zone untuk nanti profit taking lagi ya. Perhatikan juga bahwa kenaikan di sini dari sekitar tahun 2008 sampai tahun kemarin ya, di sini adalah sekitar 66% dari penurunan sebelumnya. Jadi ini merupakan rasio yang sering kita akan melihat di pasar valuta asing, pasar emas, dan juga pasar-pasar yang lainnya, di mana retracement adalah 2/3 dari pergerakan sebelumnya. Jadi ini juga membuat saya curiga bahwa memang kenaikan sebelumnya di US Dollar Index ini memang sudah selesai ya. Tapi jangka pendek sekali lagi kita melihat bahwa US Dollar Index mendekati support yang sangat kuat yang bertahan selama 2 tahun terakhir ini di 92,50. Lagi pula kita melihat juga bahwa moving average 200 hari berada di level 92,36. Jadi ini memang merupakan level yang sangat-sangat penting. Selebihnya juga kita melihat RSI memang oversold untuk pertama kali dalam lebih dari 2 tahun. Dan kita melihat juga stochastics berada di level yang sangat-sangat luar biasa rendahnya, hanya di level 2,14 ya. Jadi memang it's very oversold, sangat-sangat jenuh jual US dollar ini. Oleh karena itu juga saya pikir bahwa memang kita harus melihat
suatu rebound dalam US dollar index. Oleh karena itu juga currency yang lain yang diperdagangkan terhadap US dollar seharusnya ada koreksi ya. Nah ini juga sesuatu yang sangat penting. Kita juga selalu harus memperhatikan apa yang dilakukan sama investor retail atau spekulannya ya. Apabila misalnya mereka secara bersih punya posisi net jual yang sangat besar, itu artinya mereka sangat pesimis atau bearish terhadap US dollar ya. Nah, ketika mereka sangat bearish itu justru saatnya untuk beli ya. Dan ketika mereka sangat-sangat bullish itu saatnya untuk jual ya. So, pada saat ini kita melihat bahwa mereka paling bearish sejak awal tahun 2013. So, that's a sign to buy the US dollar ya. Kalau kita melihat juga US dollar optics atau indeks yang memperlihatkan optimisme atau pesimisme di antara pelaku pasar, kita melihat bahwa sekarang pesimismenya paling besar sejak awal tahun 2014 ketika terjadi juga kenaikan yang cukup besar ya di US dollar index. So saya pikir ini bisa terulang lagi di mana kita akan melihat pada saat ini suatu rebound yang lumayan besar ya di US dollar index. Nah, sekarang kita akan melihat currency-currency yang lain, the main currencies yang diperdagangkan terhadap US dollarnya bagaimana gitu. Tadi kita mengatakan bahwa kemungkinan besar akan terjadi rebound di US dollar index. Oleh karena itu kita menyimpulkan bahwa sebaliknya akan terjadi koreksi di main currencies yang lainnya. Dan saya ingin memperlihatkan sesuatu yang sangat cantik di sini. Elliott wave structure-nya luar biasa terpampang di grafik ini, di mana kita telah naik dalam wave 1, turun wave 2, naik wave 3, turun wave 4, dan di sini naik wave 5. So, memang kita bisa melihat juga bahwa kemungkinan besar kenaikan untuk sementara waktu tentunya di euro itu telah selesai ya. Lagi pula kita melihat juga sudah naik 1.600 pips ya sekitar ya. So, itu kenaikannya yang luar biasa besar yang kita sudah lama sekali tidak melihat di euro. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu kira-kira akan terkoreksi sampai level berapa, tentunya kita harus melihat Fibonacci retracement. Dan yang paling jauh pada saat ini adalah Fibonacci retracement sebesar 61,8% di sekitar 1.09 ya. Tetapi kita juga harus mengingat apabila misalnya ini merupakan wave 1 atau wave pertama naiknya dari euro, tentunya akan diikuti oleh wave 2 yang terdiri dari A, B, dan C. Dan biasanya wave 2 meretrace lumayan banyak dari wave pertamanya. Bahkan seringkali kita akan melihat bahwa wave 2 meretrace lebih dari 61,8%, bahkan seringkali sekitar 80%. So, saya peringatkan aja gitu, kalau misalnya Anda pada saat ini masih lumayan bullish terhadap euro, hati-hati karena saya melihat koreksi itu kemungkinan besar akan terjadi ya. Perhatikan juga sesuatu yang sangat penting di sini, ada gap-nya ya. Pada bulan April tahun 2017 ada gap-nya di sekitar 1.08 dan seringkali, tidak selalu tapi seringkali gap-nya akan diisi ya. So it's possible bahwa beberapa bulan ke depannya jika memang ada koreksi yang lumayan besar di euro, bahwa dia akan mengisi gap terlebih dahulu di 1.08 ya. Nah ini sebaliknya tentunya dengan US dollar index tadi, kalau kita melihat posisi-posisi yang dipegang sama spekulan atau investor retail di euro justru memperlihatkan gambaran sebaliknya ya, di mana pada saat ini di euro mereka punya net buy position yang sangat-sangat besar dan bahkan paling besar dalam 6 tahun terakhir ini ya. So ini juga menunjukkan bahwa it's time to sell the euro, karena ketika spekulan atau investor retail punya banyak sekali posisi beli, nah itu harus dilawan dengan menjual ya. Nanti ke depannya kira-kira targetnya berapa ya kalau di euro gitu. Nah, it's very simple, dan ini grafiknya juga saya menunjukkan kalau nggak salah awal tahun ini di salah satu video komentari juga, di mana saya bilang di euro ada siklus yang sangat menarik yang mengulang diri setiap 16 tahun. Kita misalnya melihat bahwa suatu low yang sangat signifikan tercapai pada tahun 1985, lalu low berikutnya terjadi di 2001, dan kita melihat sekarang tahun 2017 ada low kembali yang sangat-sangat signifikan ya. Dan itu memang terbukti di mana sekarang
euro sekitar naik 1.600 pips ya. Tapi sekali lagi, tentunya kenaikan ini tidak akan langsung dalam garis lurus, akan ada zigzag ya, di mana kita sudah zig ke atas, nanti kita akan zag ke bawah ya. Dan targetnya pada akhirnya adalah resistance zone di sini di antara 1.40 dan 1.50 yang bisa tercapai sekitar 2 hingga 4 tahun ke depannya ya. Nah, kalau Japanese yen itu sedikit berbeda dengan euro, di mana kita melihat bahwa ternyata ketika US dollar melemah secara signifikan, Japanese yen tidak berhasil mencapai level yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya yang tercapai di kuartal kedua 2016. So, it's a little bit weaker dibandingkan currency yang lainnya ya. Di mana sekarang kita bergerak di dalam symmetrical triangle. So, sekarang kita bisa memang break ke atas atau break ke bawah. Tapi kalau saya melihat Elliott wave structure-nya, saya curiga bahwa ini wave satu naik, dan sekarang kita membentuk wave 2 turun. Dan kemungkinan ini adalah wave A, wave B, dan nanti kita pecah ke bawahnya wave C yang bisa menuju kalau kita melihat Fibonacci retracement sebesar 61,8%. Tapi tadi juga saya katakan di euro bahkan bisa lebih ke bawah, katakanlah di antara 102 sampai 104. So we will see ke depannya kira-kira apakah dia break level ini, supportnya dari symmetrical triangle atau tidak. Jika ya, saya rasa mungkin masih bisa ke bawah lebih lanjut ya. Apakah itu terjadi? Well, nanti kita memperhatikan level pertama di 106.50 sekitar, bahkan lebih ke bawah ya. So we will see lah apa yang terjadi ke depannya. Nanti tentunya kalau misalnya wave 2 selesai dan nanti dia wave 3 naik, harusnya wave 3 memecahkan high sebelumnya di 118 dan menuju kembali ke 125 ya. Nah, kenapa saya pikir yen ini tidak sekuat currency yang lain ketika US dollar melemah? Saya pikir ini adalah alasannya. Kenapa? Karena Japan punya total private and public debt yang paling besar di dunia terhadap GDP-nya, di mana utangnya di sana naik dari 320% sampai 580% dari 1979 sampai sekarang ya. So they have an enormous debt load yang tidak mungkin mereka bisa lunasi ya ke depannya. So oleh karena itu juga saya pikir lama-lama meskipun pelaku pasar masih menganggapnya sebagai safe haven, mungkin lama-lama mereka akan meninggalkannya dan justru orang Jepang nanti pada akhirnya menurut saya akan membeli emas daripada currency mereka sendiri ya. Nah, kalau kita melihat pound sterling, gambarannya mirip sekali dengan euro, di mana kita melihat juga ada wave 1 naik, wave 2 turun, wave 3 naik, wave 4 turun, dan wave 5 naik. So again, kita juga pikir ini akan ada koreksi. Koreksi yang sangat wajar adalah 61,8% Fibonacci retracement di 1.25 sekitar. Bahkan sekali lagi juga bisa lebih bawah ya. So perhatikan juga ini bisa koreksi yang lumayan besar ya setelah naik sekitar 1.300 pips ya. Ini juga ada siklusnya, tidak seperti euro setiap 16 tahun, tapi setiap 8 tahun, di mana kita membentuk low yang sangat signifikan every 8 years. Dan sekarang, di titik 2016-2017 sekarang, kita juga kemungkinan besar akan membentuk low yang sangat penting, di mana kita setelah itu naik kembali ya. Meskipun orang juga melihat, wah dengan Brexit dan sebagainya banyak masalah, tapi again we have to remember, kita membicarakan pound sterling terhadap US dollar, di mana Amerika Serikat juga memang banyak masalah ya. So everything is relative. Kita tidak bisa hanya melihat satu negara saja, kita harus melihat satu terhadap yang lainnya. Dan terakhirnya kita melihat Aussie dollar. Nah, Aussie dollar ini juga sangat menarik, di mana polanya sedikit berbeda dengan euro dan pound sterling, di mana saya melihat tidak 5 wave naik, tapi justru saya melihat wave A, B, dan C. Jadi jangan-jangan ini hanya rebound untuk sementara waktu, dan nanti justru dia akan anjlok lagi dan mungkin pada akhirnya memecahkan low sebelumnya di sekitar 0.7150 ya. So again, be very careful. The Aussie dollar looks a little bit weak menurut saya, dan ada 3 alasan. Pertama itu
kita harus mengingat bahwa Australia sangat bergantung kepada ekspor ke China, dan kita melihat kemarin data ekspor maupun impor dari China menunjukkan bahwa ada pelemahan yang sangat drastis ya. So ini juga kalau China misalnya punya masalah, pasti akan ada spillover effect atau dampaknya terhadap Australia. Kedua, kita juga melihat bahwa pasar properti di Australia berada di dalam sebuah gelembung atau bubble yang belum pecah. Pasar properti sebelumnya di Amerika Serikat 2008-2009 kita tahu bersama itu pecah, tetapi di Kanada dan juga Australia itu belum terjadi dan masih terjadi bubble yang berlangsung secara jangka panjang ini. Kenapa demikian? Karena memang orang China yang melarikan dananya dari China berinvestasi di properti, terutama belakangan ini di dua negara, di Kanada dan juga Australia. So be very very careful dengan apa yang terjadi di China dan juga secara dalam negeri di pasar propertinya ya. Dan jika misalnya kedua faktor ini mengakibatkan pada akhirnya resesi, jangan-jangan nanti RBA atau Reserve Bank of Australia juga terpaksa harus menurunkan suku bunga yang akan membuat Australian dollar tentunya pada akhirnya tidak begitu menarik di mata investor ya. So again, I'm not so optimistic about the Australian dollar ya. If you got something from this video, please like it and share it with your friends, family, and colleagues. Jadi untuk merangkum kembali, saya merasa bahwa pada saat ini adalah saat yang sangat tepat untuk membeli US dollar setelah turun sekitar 10% terhadap main currencies, dan tentunya oleh karena itu juga bahwa kita harus hati-hati terjadi koreksi baik itu di euro, pound sterling, Japanese yen, dan juga di Aussie dollar ya pada saat ini. Sekian dari saya untuk saat ini, sampai jumpa di video komentar berikutnya.